sahabat-sahabat Offset. Apa kabar? Damai sejahtera. Kali ini kita akan ngobrol tentang aborsi. Kita tahu bahwa banyak sekali di negara-negara maju dan juga negara kita yang melakukan aborsi. Padahal sikap gereja sangat jelas menolak aborsi, karena aborsi melawan kehidupan. Bersama dengan saya, Dr. Gina, spesialis kandungan, kita akan ngobrol berkaitan dengan aborsi dengan Dr. Gina. Selamat datang, Dr. Gina, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah diundang oleh sahabat Offset. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Terima kasih dokter. Dokter ya, terima kasih. Nah, mungkin baik kita mau mendengar dokter tentang aborsi. Kira-kira apa sih dokter aborsi itu dokter? Ya Romo, saat ini saya akan berbicara mengenai aborsi. Mungkin dari segi medisnya ya Romo. Ya. Abortus ya. Abortus itu sendiri adalah secara medis, kalau menurut WHO itu adalah pengeluaran hasil konsepsi atau hasil dari kehamilan itu sendiri di bawah usia kehamilan 22 minggu, atau berat bayi, berat janin belum sampai 500 gram. Nah, tapi menurut American Obstetrician and Gynecology, jadi untuk abortus itu dikatakan jika pengeluaran hasil konsepsi itu dilakukan sebelum usia 13 minggu. Nah, untuk abortus itu menurut kejadiannya kan kita terbagi dua. Ada yang abortus yang terjadi spontan, ya, dan ada abortus yang diprovokasi, baik secara medis maupun yang bukan medis, yang non medis. Nah, yang abortus spontan itu sendiri di kita ada beberapa jenis. Ya, pertama adalah abortus imminens. Abortus imminens itu adalah abortus yang masih masih mengancam. Jadi pada abortus imminens ada kemungkinan bahwa hasil konsepsi masih bisa kita pertahankan. Kenapa? Karena pada abortus imminens itu mulut rahim belum terbuka, dan pada umumnya sebagian besar dari hasil kehamilan itu masih berada di dalam rahim. Dan janin, kalau sudah ada janin yang bisa kita deteksi, itu kemungkinan masih hidup dengan detakan jantung. Nah, itu abortus imminens. Kemudian ada abortus incipiens atau abortus incomplete. Nah, abortus incipiens itu sebagian besar kita tidak bisa pertahankan lagi, Romo. Kenapa? Karena abortus incipiens itu adalah abortus yang sudah berlangsung, ya, biasanya sudah diiringi dengan pembukaan dari mulut rahim. Nah, kalau kita periksa secara kandungan ginekologi, kita periksa biasanya hasil konsepsi itu sudah berada di mulut rahim. Jadi memang kadang-kadang meskipun janin itu hidup, kita nggak bisa pertahankan, Romo, ya, karena dia akan keluar. Begitu juga dengan abortus yang incomplete. Abortus incomplete, sebagian besar jaringan dari kehamilan itu sudah keluar, Romo. Kemudian ada yang abortus komplit. Abortus komplit, pasien datang dengan perdarahan, kita periksa tidak ada lagi hasil konsepsi di dalam rahim. Nah, kemudian ada abortus yang kita bilang abortus infeksius. Jadi terjadi proses keguguran atau abortus itu sendiri, dan sudah ada infeksi-infeksi tambahan. Nah, dari abortus infeksius bisa jadi abortus septik, ya. Jadi kuman yang ada masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itu
itu yang abortus yang spontan. Ada abortus spontan, ada abortus provokatus yang bukan karena bisa saja karena abortus provokatus itu karena medis atau karena hal-hal di luar medis. Kalau medis mungkin karena banyak pertimbangan yang dilakukan Romo, mungkin diperiksa bahwa janin itu mungkin secara kromosom ada kelainan kromosom, kemudian ada infeksi atau ada penyakit-penyakit pada ibu yang memberatkan, misalnya penyakit jantung. Penyakit jantung tentunya kalau yang masih stadium grade 1, 2, tapi kalau sudah grade 3, 4 biasanya ibu yang akan dipilih untuk supaya bisa hidup itu Romo. Banyak hal secara medis yang bisa dokter akan mengizinkan. Justru juga pada saat sekarang karena ada pemeriksaan kromosom yang early dilakukan, itu kalau ditemukan misalnya ada kelainan kromosom berapa 21, 18, ada beberapa negara yang melegalkan untuk dilakukan pengguguran kandungan. Nah, itu yang secara medis. Nah, ada lagi yang abortus provokatus yang bukan secara medis. Nah, itu yang dilakukan bisa saja oleh tenaga kesehatan, ya, bisa saja oleh orang di luar tenaga kesehatan. Kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenis dari abortus itu, tentunya kita ingin mengetahui apa sih yang mengakibatkan terjadinya abortus. Pada abortus spontan sebetulnya yang paling sering itu terjadi adalah kelainan kromosom. Baik karena terjadi trisomi dari kromosom atau aneuploidi atau mosaikisme seperti itu. Kemudian itu juga bisa dipicu oleh penyakit-penyakit infeksi. Banyak penyakit-penyakit infeksi yang ya apa boleh buat kehamilan itu akhirnya mengalami abortus. Ya, misalnya toxoplasma, rubella, sitomegalivirus, atau infeksi pada saluran kencing dan saluran reproduksi. Ini dokter, berkaitan dengan efek samping ketika orang melakukan aborsi, kira-kira apa ya dokter ya? Apa sih efek samping bagi orang yang melakukan aborsi itu? Oke. Nah, pada orang yang melakukan aborsi, ya, aborsi berarti dalam hal ini kadang-kadang dilakukan mungkin oleh orang yang tidak berkompeten atau meskipun berkompeten, tetapi pasti resiko perdarahan itu ada. Semua yang kita lakukan, tindakan kita lakukan itu pasti ada resiko, baik resiko perdarahan, infeksi, atau kelupaan jalan lahir, atau bahkan paling buruk itu kematian. Nah, kalau aborsi itu dilakukan secara ilegal, nah oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, lebih banyak mengakibatkan hal yang buruk buat itu. Nah, yang paling banyak itu infeksi dan akhirnya kematian. Nah, tetapi itu dari segi fisik. Dari segi psikis itu juga aborsi yang dilakukan dengan alasan-alasan yang sebetulnya mungkin tidak harus jadi alasan, itu akan mengganggu psikis. Ada yang kita namakan sindroma post aborsi. Nah, itu ya kita harus juga harus pikirkan hal itu. Tapi kadang-kadang tenaga medis pun kita melakukan tindakan pengeluaran hasil konsepsi, tetapi jika memang hal itu mengancam nyawa ibu, dalam hal ini begini Romo, misalnya sudah terjadi perdarahan hebat dan kita periksa ini adalah abortus incomplet, bayi tidak bisa kita selamatkan dan ibu harus kita selamatkan.
kita melakukan itu dalam hal kita menyelamatkan nyawa ibu, dan memang hasil konsepsi itu memang sama sekali kita tidak bisa pertahankan. Oh ya, tadi ada satu lagi jenis abortus yang cukup sering juga terjadi, abortus habitualis, yang terjadi abortus berulang-ulang pada ibu lebih dari 3 kali. Nah, ada ibu yang abortus habitualis, biasanya kita kan di umur 12 minggu itu udah keluar, 8 minggu udah keluar. Kemungkinan ada inkompeten serviks, jadi inkompeten dari mutrain itu bisa dipertahankan, jadi kita rahimnya kayak gitu. Nah itu banyak ibu